Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriana, NIM 2041050101112 dari kelas PS 4. Langsung saja, di sini saya akan menanggapi atau menambahi materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai konsep dasar-dasar ekonomi Islam. Materi yang pertama, ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Ekonomi ini tidak hanya di perbankan, namun mencakup semua sistem keuangan. Ekonomi Islam di Indonesia sangat luas. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga tidak diragukan penerapan sistem ekonomi Islam. Materi yang kedua, ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat saat ini atau secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan, antara lain kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Maksud dari ketimpangan ekonomi sendiri yaitu perbedaan pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah lain secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakpemerataan pembangunan. Terus kita lanjutkan tadi ya. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Adapun filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya pemilikan harta oleh negara, kesamaan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Selain kedua sistem tersebut, kita juga mengenal ekonomi Islam. Tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut. Namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Selanjutnya, materi ketiga, dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam adalah keseimbangan antara dunia akhirat, jasmani dan rohani, perorangan dan masyarakat, keseimbangan dan kelestarian. Pengakuan hak milik perorangan, larangan menimbun harta, jadi kita tuh dilarang menimbun harta. Yang ketiga, kewajiban zakat, wajib zakat. Kita menyisihkan sedikit pendapatan kita untuk zakat. Yang selanjutnya, diperbolehkannya perniagaan dan larangan riba. Tidak adanya pembatasan suku keturunan dalam bekerja sama. Materi yang keempat atau materi yang terakhir tentang karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu dicirikan oleh 3 prinsip utama. Ketiganya secara fundamental dan kolektif mengatur teori ekonomi Islam, yaitu prinsip-prinsip iman, moralitas, dan hukum muamalah. Adapun nilai-nilai dasar ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu meliputi yang pertama nilai kepemilikan, yang kedua nilai keadilan, yang ketiga nilai keseimbangan, yang keempat nilai kebebasan, dan yang terakhir nilai solidaritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.